Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut versi Imam Ghazali, tata cara berdoa di dalam kitab Ihya Ulumuddin ayat 2 mustaqbilal kiblat. Orang yang berdoa disunahkan, dianjurkan menghadap ke kiblat. Karena kita di setiap perkara membutuhkan kepada doa. Memulai hajat harus berdoa. Mau mengaji berdoa. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Jadi kata Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa yaitu sepangkat dengan ibadah. Kalau misalkan dibahas, dikupas di dalam dialek bahasa Nahwu Sorop, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a menjadi mubtada. Huwal ibadah menjadi khobar jumlah. Dalam kitab Alfiyah, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna ladi sikotlah wa intakun iyahu makna niktafa biha kanut kilahi hasbi wa kafa. Jadi lapad doa menjadi mubtada, wal ibadah menjadi khobar jumlah. Tapi menurut versi ulama ahli mantik, ad-doa menjadi naon, al ibadah menjadi jenis. Jadi yang namanya nao mak sodako pi jawabi mahwa ala kasirina muttafiqina bil hakikat, yaitu lapad kulyun, lapad umum yang sah menjadi mahmul, yang sah menjadi khobar dari maudu, dari mubtada yang berbeda-beda tapi sama hakikatnya, seperti jaidun wa bakrun wa amrun mahwa insan. Tapi yang namanya jenis mak sodako pi jawabi mahwa ala kasirina mukhtalifina bil hakikat, lapan kuliun, lapan umum yang sah menjadi maudu, yang sah menjadi khobar dari mubtada yang berbeda-beda dalam hakikatnya, seperti lapan al insan wal bigol wal paros mahwa hayawan. Dalam kitab Sulamun Nawaroh, wal kuliyatu khamsatun dunantikos jinsun wa fasulun arodun naun wa khos. Jadi kenapa Kangjeng Nabi menyepangkatkan naon? Menyepangkatkan lapad ruang lingkup yang tidak luas kepada ruang lingkup yang luas. Doa hanya doa saja. Tapi kalau misalkan ibadah, ruang lingkupnya luas. Dalam ibadah ada sholat, puasa, zakat, silaturahmi, dan lain-lain. Kenapa Kangjeng Nabi menyepangkatkan doa yang ruang lingkupnya kecil disepangkatkan kepada ruang lingkupnya yang besar? Kalau menurut dialek bahasa Nahwu, tidak diperbolehkan membuat mubtada dan khobar. Jadi membuat mubtada dan khobar harus sama, harus rata, tidak boleh ada yang berbeda. Pasti di sini Kangjeng Nabi ada rahasianya. Kenapa Kangjeng Nabi menyepangkatkan doa kepada ibadah? Menyepangkatkan ruang lingkup yang kecil, doa hanya doa saja. Tapi kalau ibadah ruang lingkupnya luas. Menyepangkatkan doa kepada ibadah, pasti ada rahasia. Di dalam kitab Uqudul Juman bait 803, waja'luhu linau ijinsan aduma ilhaqu juz'in bikuliyin nama. Jadi Kangjeng Nabi menyepangkatkan nau kepada jenis, menyepangkatkan doa kepada ibadah, tujuannya ta'aduman. Karena mengagungkan saking hebat-hebatnya doa disepangkatkan kepada ibadah. Saking hebat-hebatnya doa, saking agung-agungnya doa disepangkatkan dengan ibadah. Sedangkan ibadah yaitu banyak versi, sholat, zakat, puasa, dan lain. Doa disepangkatkan dengan sholat, zakat, dan semuanya. Paham ya? Lalu dalam kitab Ihya Ulumuddin cetakan Beirut halaman 428, fa in kulta fama faidatu du'a wal qadu la marodalah. Fa in kulta, jika kamu bertanya, jika kamu berpendapat, fama faidatu du'a, apa faidahnya doa, wal qadu la marodalah, sedangkan qadu tidak bisa ditolak. Apa faidahnya doa sedangkan qadu tidak bisa ditolak? Karena kita hari ini sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, besok dan seterusnya sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Terus faidahnya doa apa? Padu'a'u sababun lirodil bala wastijlabi rohmah. Jadi kata Imam Ghazali, padu'a'u sababun lirodil bala,
doa menjadi sebab untuk menolak bala, untuk menolak bahaya. Jadi kalau walaupun kita sudah ditentukan besok terjadi apa dan terjadi apa sampai seterusnya, walaupun hidup kita sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, tapi kita harus berdoa, karena berdoa sababul lirodil bala, bisa menolak kepada balai. Wastijlabi rohmah, dan tujuan dari doa yaitu istijlabi rohmah, menarik rohmah. Dikias tamsilikan oleh Imam Ghazali, kama anatar sababun lirodi sahmi, seperti tameng buat perang, seperti tameng bisa menolak kepada anak panah. Tameng bisa menolak kepada anak panah. Wal ma'u sababun li khurujin nabati minal ard, dan tumbuhan dan air bisa menjadi sebab kepada tumbuhnya tumbuhan. Doa bisa menjadi sebab menolak bahaya. Doa bisa menjadi sebab menarik rahmat. Air bisa menjadi sebab menjadi tumbuhnya tumbuhan. Dikias tamsilikan oleh Imam Ghazali. Dalam surah Ghafir, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum wallahu a'lam bimuradih. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka pasti aku mengijabah lakum, kepada kalian semua. Di situ kalau menurut bahasa Johar Maknun termasuk kepada amrun tolabi. Arti amrun tolabi, fi'lun minal adna, fi'lun minal a'la ilal adna, ma'idahari uluwi rutsbati tolib. Fi'lun minal a'la, menyuruh, fi'lun minal a'la, menyuruhnya Allah yang maha tinggi, ilal adna, kepada makhluk yang rendah, ma'idahari uluwi rutbati tolib, serta mendohirkan tingginya yang memerintah. Ya, kalau misalkan dalam kitab Johar Maknun, watola bustid'a'u malam yahsuli aksamuhu kasiratun satan jali amrun wa nahyun wa du'a'un wa nida tamani nistifhamun uqtital huda. Jadi kesimpulannya, doa disepakatkan dengan ibadah, karena doa, saking agung-agungnya doa, disepakatkan dengan ibadah. Wallahu a'lamu bishawab.